I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askin Asal Sambila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah dengan judul Nuzulul Quran dan Asbab Nuzul. Seperti yang kita ketahui bersama, Al-Quran merupakan mukjizat terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana mukjizat itu masih bisa kita rasakan sampai detik ini dan sebagai pedoman umat muslim. Dan pengertian dari Nuzulul Quran adalah nuzulul terdapat dua kata, yaitu nuzulul dan Al-Quran. Nuzulul yang berasal dari kata nazala yunazzilu tanzilan, yang artinya turun secara berangsur-angsur, sedangkan arti dari anzala yunzilu inzalan yang artinya menurunkan. Dan secara istilah, pengertian dari nuzulul Quran adalah diturunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Selanjutnya yaitu fase turunnya Al-Quran. Karena keagungannya, Al-Quran memiliki perbedaan dalam penyampaiannya dari kitab samawi sebelumnya. Al-Quran disampaikan dengan 3 fase. Fase yang pertama yaitu sebelum diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan dulu ke Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud merupakan lembaran terpelihara di mana Al-Quran ditulis pertama kali di dalam lembaran tersebut. Setelah disampaikan ke Lauhul Mahfud, diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah merupakan langit bumi atau langit paling bawah. Setelah diturunkan ke Baitul Izzah, diturunkan lagi ke Nabi Muhammad SAW dan diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira dengan perantara malaikat Jibril. Dan ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selanjutnya yaitu hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, untuk menguatkan Nabi dalam penyampaian kalam Allah kepada umatnya. Jadi Al-Quran digunakan pedoman untuk menyampaikan dakwah Nabi kepada umat-umatnya mengenai perintah dan larangan Allah. Yang kedua, mukjizat Nabi untuk mematahkan tantangan orang kafir. Jadi pada zaman dahulu orang kafir sangatlah menentang agama Islam. Jadi Nabi Muhammad menggunakan Al-Quran sebagai silah untuk menentang orang kafir. Yang ketiga, memudahkan Nabi dalam menghafal dan mengingat karena Al-Quran bukanlah syair. Dalam memahami Al-Quran bukan hal yang sangat mudah. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang keempat, memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal dan mencatat dan memahami. Jadi diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur tujuannya untuk memudahkan umat Nabi dalam mencatat, menghafal dan memahami ayat-ayat atau kalam-kalam Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu memberikan pengaruh besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Jadi kandungan-kandungan tersebut merupakan pesan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, sehingga Al-Quran bisa dijadikan pedoman dalam proses dakwah Nabi Muhammad SAW sekaligus pembentukan umat Islam pada zaman dahulu. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan sebab turunnya Al-Quran. Jadi ada beberapa sesuatu yang menjadi penyebab turunnya Al-Quran. Antaranya yaitu yang pertama, terjadi kekeliruan akibat perbuatan. Diriwayatkan pada zaman dahulu ada peristiwa Abdurrahman bin Auf mengundang Ali beserta kawan-kawannya untuk datang ke rumahnya, dan ketika itu dihidangkan minuman khamar. Dan tibalah sholat dan Ali
menjadi seorang imam. Dan ketika melantunkan ayat ketika menjadi imam, Ali terdapat beberapa kesalahan dalam melantunkan, sehingga turunlah ayat bahwa dilarang mabuk ketika sholat. Yang kedua yaitu pertanyaan tentang suatu peristiwa. Jadi pada zaman dahulu beberapa peristiwa yang mungkin belum diketahui hukumnya oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga peristiwa itu menjadikan sebab turunnya Al-Quran atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah pada saat itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.